Bayangin kamu turun ke dalam bumi, bukan 10 meter, bukan 100 meter, tapi lebih dari 4.000 meter ke bawah tanah. Di tempat ini, panasnya bisa lebih dari 60 derajat, oksigen harus dipompa, dan satu kesalahan kecil bisa bikin satu tambang berhenti total. Dan anehnya, manusia tetap maksa masuk ke sana. Support channel Fakta Rahasia dengan subscribe, karena ini bukan cerita biasa. Masalah fakta mengejutkan. Tambang terdalam di dunia itu bukan di film, tapi nyata, ada di Afrika Selatan. Namanya sering disembunyiin karena terlalu ekstrem buat publik. Di kedalaman itu, batu bisa meledak sendiri karena tekanan, dan suhu alami bumi bisa masak manusia hidup-hidup kalau tanpa sistem khusus. Yang bikin ngeri, semakin dalam digali, semakin mahal nyawa taruhannya. Bukan cuma soal alat rusak, tapi soal apakah manusia bisa naik lagi ke permukaan dengan selamat. Sistem kerjanya gimana? Di tambang sedalam ini, manusia nggak bisa kerja normal. Semua diatur sistem. Udara dingin dipompa dari atas lewat pipa raksasa. Air es dialirin ke lorong-lorong tambang buat nurunin suhu batuan. Lift khusus turun hampir 1 jam sekali jalan, dan kalau mati listrik, orang-orang di bawah bisa kejebak berjam-jam. Mesin bor yang dipakai pun bukan bor biasa, tapi mesin yang dirancang khusus buat nahan tekanan bumi. Tambahan yang jarang dibahas, sebelum manusia turun, sensor panas dan tekanan dicek dulu dari pusat kontrol di permukaan. Kalau suhu batuan naik terlalu cepat, area itu langsung ditutup, walau masih ada emas di dalamnya. Teknik pengeborannya juga bertahap, bukan langsung hajar ke bawah, tapi dibikin lorong-lorong kecil dulu, buat ngelepas tekanan batuan pelan-pelan. Kalau salah teknik, batuan bisa runtuh tiba-tiba tanpa peringatan. Setelah dibor, batuan panas disemprot air tekanan tinggi buat nurunin suhu, sekaligus ngehancurin struktur kerasnya. Baru setelah itu, material diangkut pakai konveyor baja yang panjangnya bisa berkilometer di dalam tanah. Pendinginan jadi kunci utama. Udara dingin bukan cuma buat manusia, tapi juga buat mesin. Kalau mesin overheat di kedalaman segini, nggak ada bengkel, nggak ada evakuasi cepat. Makanya, sistem cadangan selalu disiapin, bahkan sampai 3 lapis backup listrik dan pendingin. Setiap pekerja juga dibatasi waktu. Mereka nggak boleh terlalu lama di satu titik, bukan karena capek, tapi karena tubuh manusia pelan-pelan bisa kolaps tanpa disadari akibat panas dan tekanan ekstrem. Tapi aku belum terbayang perbandingannya, Bang. Biar kebayang, kedalaman tambang ini lebih tinggi dari Burj Khalifa kalau dibalik ke bawah tanah. Kalau Gunung Everest ditanam ke bumi, puncaknya masih belum nyentuh dasar tambang ini. Manusia di dalamnya kelihatan kayak semut di dalam perut bumi. Kerja bareng mesin raksasa yang suaranya nggak pernah berhenti, dan cahaya lampu kecil jadi satu-satunya pembatas antara hidup dan gelap total. Tambang ekstrem kayak gini ngasih dunia emas dan logam berharga, tapi juga ninggalin dampak besar. Energi yang dipakai gede banget. Air tanah berubah arah, tekanan bumi jadi nggak stabil. Dan manusia yang kerja di sana harus hadapin panas, gelap, dan risiko tiap hari. Gajinya besar, tapi resikonya juga nggak main-main. Banyak dari mereka bilang bukan fisik yang paling capek, tapi mental karena tahu satu kesalahan kecil akan berakibat fatal dan chaos. Tambahan yang jarang disorot. Suhu ekstrem bikin tubuh kehilangan cairan lebih cepat, walaupun pekerja nggak banyak gerak. Ada yang keluar tambang bukan karena luka, tapi karena tekanan panas yang pelan-pelan ngerusak tubuh. Dari sisi alam, penggalian sedalam ini bikin lapisan bumi kehilangan keseimbangan alaminya. Getaran mesin raksasa tiap hari bikin retakan mikro di batuan, yang efeknya nggak langsung kelihatan sekarang, tapi bisa muncul puluhan tahun ke depan. Air tanah yang ketarik ke lorong tambang bisa bikin permukaan tanah di atasnya perlahan turun tanpa disadari. Dan saat tambang ditutup, bekas luka di perut bumi itu nggak bisa sembuh dengan cepat. Manusia dapat logamnya, tapi alam dapat bebannya. Faktanya. Yang bikin mikir, semakin langka sumber daya di permukaan, manusia malah makin nekat nggali bumi lebih dalam. Pertanyaannya,
Berapa lama bumi bisa nahan ini semua? Atau jangan-jangan bumi cuma nunggu waktu buat balik nyerang lewat bencana alam? Kalau kamu baru sadar fakta ini, support channel Fakta Rahasia dengan subscribe. Karena di balik kilau emas dan teknologi canggih, ada sistem dunia yang diam-diam bergantung pada manusia-manusia yang tiap hari turun ke tempat yang seharusnya nggak layak dihuni. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan kedalamannya, tapi fakta bahwa kita mulai menganggap semua ini hal yang normal. Dan yang bikin merinding, para ilmuwan bilang, kedalaman ini belum batas akhir. Masih ada rencana menggali lebih dalam lagi. Balik lagi ke awal, bayangin kamu turun ke dalam bumi sedalam ini. Karena di luar sana, sudah ada proyek yang pengen ngebuktiin seberapa jauh manusia bisa melawan alam. Dan pertanyaannya sekarang, kalau bumi akhirnya melawan balik, siapa yang siap nanggung akibatnya? Next kita bahas, apalagi nih tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu ingin tahu fakta menarik selanjutnya, subscribe channel ini biar gak ketinggalan fakta rahasia selanjutnya.